selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan topik ke-13. Nah, di sini kami akan perkenalan nama kami. Nah, di slide ini teman-teman lihat ada gambar yang warna pink, orange, ungu, dan kuning. Pasti teman-teman penasaran, aku yang mana, Kak Alfon yang mana, Lucy yang mana? Penasaran kan? Langsung aja lihat. Nah, itu aku yang pink, Lucy yang orange, Mas Alfon yang kuning. Terus yang ungu siapa dong? Penasaran kan? Nanti di akhir kami jelasin yang ungunya siapa. Nah, di sini kami akan mempresentasikan 4 topik utama, 4 topik yang akan kami bahas. Nah, ini yang pertama, perbuatan salah, yang kedua dosa, yang ketiga tobat, dan yang keempat perbuatan dosa dan laku tobat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan perbuatan salah. Yang pertama, poin pertama, rasa salah muncul sebagai kesadaran dalam masyarakat akan perbuatan keliru melanggar norma yang ada. Nah, perbuatan salah perlu kita tahu adalah sebuah pengalaman pribadi manusia. Jadi, jika di sini misalnya kita melakukan pelanggaran akan aturan yang sudah ditetapkan, terus muncul rasa sesal dalam hati kita, kenapa kita harus melakukan kesalahan itu, salah itu. Tetapi jika hanya itu rasa sesal yang muncul, rasa sedih yang muncul, itu nggak baik. Jadi beranjak menuju ke ego, sehingga membuat orang sadar, oh saya salah melakukan hal itu, dan kalau saya salah, saya akan melakukan kedepannya itu seperti apa supaya saya nggak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi ego dan super ego itu beda. Kalau ego itu dia tidak mau atau tidak takut tetapi ngerti sesuatu yang kesalahan yang dia lakukan. Karena ego itu kesadaran yang berasal dari diri manusia. Misalnya orang mencuri, kalau mencuri di super ego itu muncul rasa sesal, rasa sedih, dan itu membuat dia kepikiran. Terus tapi kalau di ego, ego mengerti kesalahan itu, tetapi dia hanya, oh saya salah, saya melakukan kesalahan itu, otomatis dia akan dipenjara. Jadi ego itu dia akan menerima akibat dari perbuatan kesalahan yang dia lakukan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dosa. Yang pertama, dosa adalah teologis yang berbicara mengenai hubungan antara Allah yang dalam Kristus mendatangkan kerajaannya bagi manusia. Manusia yang ditebus dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Yang kedua, dosa hanya dapat terjadi jika ada kesadaran, kebebasan, dan perbuatan bebas. Pasti akan ada muncul tuh siapa aku, siapa orang pendosa. Orang pendosa itu ialah orang yang memberi jawaban negatif terhadap Allah yang memanggil manusia. Jadi konteksnya, dalam konteks teologinya, komunikasi antara Allah yang menyapa manusia, manusia yang menjawab, kemudian pasti ada muncul pertanyaan, siapa aku? Orang pendosa. Orang pendosa itu ialah orang yang memberi jawaban negatif terhadap Allah yang memanggil manusia. Jadi dalam konteks teologi komunikasi antara Allah yang menyapa manusia, manusia yang menjawab, dosa itu terjadi karena manusia tidak menjawab Allah. Artinya jawabannya negatif terhadap Allah karena Allah memanggil manusia itu berpaling gitu. Jadi dosa hanya terjadi dalam rangka kesalahan dalam kesadaran manusia. Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang dosa.
Yang pertama, sikap bebas melawan Allah dalam dosa sedalam-dalamnya berakar dalam sejarah hidup seseorang yang tidak dapat diterima diri sebagai manusia terbatas. Yang kedua, karena dosa berkaitan dengan relasi, maka dosa tidak begitu saja diretul, manusia dan Allah tidak berdiri sama tinggi. Skip. Oke, baik. Saya akan juga menjelaskan tentang tobat. Yang pertama, tobat bukan berarti laku tobat yang seolah-olah setelah manusia kembali menjadi baik. Yang kedua, melalui pertobatan, orang diharapkan untuk mengalami tingkah laku. Yang ketiga, tobat juga merupakan karya keselamatan dari Allah dan juga dekat dengan hidup manusia pendosa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbuatan laku dosa dan laku tobat. Nah, di sini perbuatan dosa ialah penolakan manusia dalam hubungan dengan Allah terwujud dalam perbuatan manusia. Tobat dari Allah ialah perbuatan cinta kasih yang tidak menghitung sehingga ia mendatangkan Yesus yang wafat karena dosa. Selanjutnya, tobat dari manusia ialah perbuatan cinta kasih tanpa menghitung, yang menyerahkan seluruh masa lampau dan masa depan kepada Allah. Maksudnya di sini adalah perbuatan rasa sesal yang muncul sebagai perasaan duka cita dalam jiwa terhadap dosa yang dilakukan. Sesal yang dimaksud ialah optimisme untuk menerima diri apa adanya di hadapan Allah. Nah, berarti di sini yang dimaksud dari perbuatan dosa dan laku tobat ialah orang yang bertobat membutuhkan pengampunan. Nah, pengampunan ini berasal dari yang mengampuni, yang mendatangi dia yang diampuni. Itu semua berdasarkan pengalaman inkarnasi dari Yesus Kristus. Dekat dari situ Allah tak berdosa mendatangi dia yang mengampuni. Selanjutnya ialah tobat adalah sikap iman. Maksudnya di sini ialah untuk keterlibatan mengubah situasi hidup manusia, membangun lingkungan sosial, dan untuk menempuh perjalanan sejarah umat manusia. Malah diam, orang ini sudah selesai. Mana aku tahu. Oke, sekian presentasi dari kami bertiga. Nah, yang pertama tadi kan dari slide yang pertama, saya sudah memperkenalkan itu ada yang warna pink, kuning, ungu, sama apa tadi ya? Aku lupa. Orange itu. Nah, kan yang lainnya udah ada warna, yang ungu itu nggak ada. Jadi, saya akan menjelaskan yang ungu itu siapa. Penasaran kan? Lanjut. Jeng. Yang ungu itu adalah orang yang terbuang. Ketawa Mas Alfon. Itu udah ketawa itu. Ketawa Los. Oke, maka